Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rozanti Desti Padilla. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zulfikar, Anissa Sela, Sucitri Juniarti, dan saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme nitrogen dan metabolisme sulfur. Nah, langsung saja. Yang pertama itu metabolisme nitrogen. Metabolisme nitrogen merupakan segi lain keanekaragaman nutrisi pada prokariota. Nitrogen adalah komponen penting bagi tumbuhan yang terdapat dalam banyak senyawa. Protein dan asam nukleat yang biasanya diserap dari tanah dalam bentuk sangat teroksidasi dan harus direduksi oleh proses yang bergantung pada energi sebelum bergabung menjadi protein dan senyawa lain dalam sel. Berikutnya itu siklus biogeokimia nitrogen. Yang pertama itu ada amonifikasi. Amonifikasi adalah pembentukan amonia dari materi organik. Jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium oleh bakteri dan jamur. Yang kedua itu ada nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pembentukan nitrat dari amonia yang berlangsung secara biologis maupun kimiawi. Tahap untuk nitrifikasi yaitu bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium dan mengubah amonia menjadi nitrit. Proses konversi nitrit menjadi nitrat sangat penting karena nitrit merupakan racun bagi kehidupan tanaman. Yang ketiga itu ada denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen atau pengubahan amonia atau nitrit atau nitrat menjadi gas nitrogen. Proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerobik. Yang keempat itu ada fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi nitrogen yaitu pertama proses pengubahan nitrogen di udara menjadi amonia. Yang kedua, mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen disebut dia azotrop. Yang ketiga, mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Yang keempat ada reaksi untuk fiksasi nitrogen. Nah, adapun reaksi fiksasi nitrogen yaitu N2 ditambah 8H+ ditambah 8 elektron menjadi atau menghasilkan 2 NH3 ditambah H2. Selanjutnya mikroorganisme yang melakukan fiksasi nitrogen antara lain rhizobia dan ganggang hijau biru. Yang kelima ada asimilasi. Asimilasi yaitu proses mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Nah, terus tanaman menyerap ion nitrat atau amonium dari tanah melalui rambut akarnya. Jika nitrat diserap, pertama-tama direduksi menjadi ion nitrit, kemudian ion amonium untuk dimasukkan ke dalam asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Selanjutnya penambatan nitrogen. Penambatan nitrogen merupakan proses reduksi N2 menjadi NH4+ dengan bantuan enzim nitrogenase. Penambatan nitrogen ini dilakukan oleh mikroorganisme prokariotik, contohnya pada tumbuhan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Sela. Baiklah, langsung saja ke Anissa Sela. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Reduksi nitrat menjadi amonium di daun, reduksi NO2 menjadi NH4 memerlukan 6 elektron yang diambil dari H2O pada sistem pengangkutan elektron non-siklik. Pada kloroplast, selama pengangkutan elektron ini, cahaya mendorong pengangkutan elektron dari H2O ke ferrodoksin. Kemudian ferrodoksin tereduksi memberikan 6 elektron yang digunakan untuk mereduksi NO2 menjadi NH4.
Perubahan amonium menjadi senyawa organik NH4 masih beracun diubah menjadi gugus amida dari glutamin, asam glutamat, asam aspartat, dan asparagin. Enzim yang diperlukan glutamin sintase. Enzim glutamat sintase mengangkat gugus amida dari glutamin ke karbon karboksil asam alfa ketaglutamat sehingga terbentuk 2 molekul asam glutamat. Proses ini membutuhkan perodoksin yang mampu menyumbang 2 elektron, yaitu perodoksin di kloroplas dan NADH atau NADPH di proplastid sel-sel non-fotosintesis. Perubahan amonium menjadi senyawa organik, ketersediaan NH4 yang berasal dari penyerapan langsung dari tanah, penambatan fiksasi N2 oleh mikroorganisme, reduksi, sintesis asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terkait pada satu atom karbon yang sama, disebut atom C atau alfa atau X. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino berbentuk amfoterik. Asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino non-esensial yaitu alin, asparagin, aspartate, cysteine, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, trirosin. Sedangkan asam amino esensial arginin, histidin, isolusin, lausin, lisin, metonin, penilalanin, teronin, triptopan, valin. Reaksi transdiminasi, suatu reaksi metabolisme yang melepaskan gugus amina dari molekul senyawa asam amino. Gugus amina yang terlepas akan terkonversi menjadi amonia. Asam glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang mengalami deaminasi oksidatif. Karena senyawa ini merupakan akhir dari setiap reaksi transaminasi. Pada reaksi deaminasi oksidatif, asam glutamat dikonversi menjadi bentuk asam ketonnya dengan pergantian gugus. Baiklah, tanpa salam, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi metabolisme sulfur. Sulfur merupakan unsur yang cukup banyak di kerak bumi dan biasanya berupa garam sulfat. Dalam metabolisme, sulfur tidak begitu dominan dalam reaksi kimia karena sangat reaktif dan membutuhkan energi yang besar. Kandungan sulfur dalam sel 0,01 sampai 0,5% berat sel korni. Karbon 45 sampai 60%, oksigen kurang lebih 20%, hidrogen 7%. Aspek utama yang akan dibahas dalam metabolisme sulfur, yang pertama asimilasi sulfur, yang kedua biosintesis asam amino mengandung sulfur, yang ketiga katabolisme dan daur ulang sulfur, yang keempat biosintesis kofaktor mengandung sulfur. Baiklah, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu asimilasi sulfur. Asimilasi sulfur dibagi menjadi dua, yang pertama sumber sulfur dan transport sulfur ke dalam sel atau sulfur formation. Sumber sulfur dibagi menjadi beberapa, yang pertama garam sulfur atau paling umum, yang kedua unsur es derajat, yang ketiga tiosulfat, yang keempat senyawa yang mengandung sulfur lainnya seperti sistem metabolisme dan lain sebagainya. Asimilasi sulfur 2 berikut dengan demonstrasinya. Yang pertama, asimilasi sulfur dengan ATP menghasilkan APS dan pirofosfat. Yang kedua, APS menghasilkan PAPS, lanjut sulfid dan sulfida. Yang ketiga, produk samping PAP dan ADP.
Penjelasan yang kedua yaitu biosintesis asam amino mengandung sulfat. Yang pertama, sistein. Sistein dibagi menjadi 3. Yang pertama, asam amino mengandung gugus diol (RSH), biosintesis sistein. Yang kedua, bermula dari asam amino serin plus asetil min CoA menghasilkan O-asetiliserin. Yang ketiga, O-asetiliserin sebagai intermediate yang akan bereaksi dengan sulfat menghasilkan sistein dan melepas. Berikut di bawah merupakan simulasinya. Berikut merupakan contoh lintasan biosintesis serin. Yang kedua, metionin. Biosintesis metionin dibagi menjadi 2. Yang pertama, bermula dari homoserin plus sistem menghasilkan homosistein. Yang kedua, homosistein plus N-metil min THF menghasilkan metionin. Pembahasan yang ketiga, katabolisme dan daur ulang sulfur. Yang pertama, daur ulang metionin. Metionin sebagai inisiator translasi. 10% translasi terinsisiasi bersifat abortif atau gagal. Ikatan peptida diputus untuk mendapatkan metionin kembali. Metionin diubah menjadi sistein. Yang kedua, sulfur terbuang dari sel dalam bentuk MTR. Contoh, biosintesis spermide menghasilkan MTA yang akan diubah menjadi MTR dan diekskresikan. Yang ketiga, katabolisme sistein. Oksidasi menghasilkan asam asetat mengalami dekarboksilasi menghasilkan taurin listen sistem sulfat. Lintasan sistem sulfidat. Yang pertama, sistem dioksidasi menghasilkan sistem sulfidat. Yang kedua, transaminasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem dan sulfat menghasilkan fosfat plus sulfat. Enzim asparatat amino transferase. Yang ketiga, dekarbosilasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sistem sulfat menghasilkan hipotaurin. Enzim sistem sulfat dekarbosilase. Yang kedua, hipotaurin atau menghasilkan taurin non enzimatik. Yang ketiga, taurin menghasilkan aminoasetat staldehyde plus sulfit. Pembahasan yang terakhir yaitu biosintesis tiamin. Tiamin merupakan kofaktor esensial mengandung sulfat. Sifat esensial heterocycle melalui 2 lintasan yang paralel. Berikut merupakan jalur biosintesis tiamin. Biosintesis koenzim A dan ACP. ACP merupakan jenis protein yang membantu sustain lipid bilayer. ACP dapat dibentuk dari pemutusan koenzim A dengan prekursor 2. Koenzim A dapat disintesis oleh sebuah jenis mikroba. Berikut ini jalur sustain koenzim A dan ACP. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.